Saya selalu mulai dengan istilah ini. Kalau bawa kertas catat ya. Kalau enggak ya foto aja nggak apa-apa. Oke. Full tilt. Full tilt. Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa dimaksud dengan full tilt? Maksud dari full tilt adalah go all out. Habis-habisan. Ya. Mau sukses antara lain harus all out lah kita kerjakan. Kerjakan dengan sekuat tenaga, sepenuh hati. Oke, dan karena kita kerjakan sekuat tenaga sepenuh hati, pasti hasilnya di atas rata-rata, betul ya? Oke ya, nggak mungkin lah hasilnya bagus kalau nggak kerja dengan sekuat tenaga sepenuh hati. Lawan kata dari full tilt adalah asal jadi. Kalau mau kerja asal jadi, mendingan dari awal nggak usah, betul ya? Oke ya, gereja ini tadi Ibu Irene ajak saya lihat-lihat, itu hasil dari full tilt. Ini semua hasil dari full tilt, nggak ada hasil dari setengah jadi. Hasil dengan setengah hati, betul ya? Oke ya. Tadi saya datang, acaranya jam 10, saya tiba jam 8. Jam 8 pagi saya tiba, sudah ada orang ngepel lantai, lap-lap supaya nggak debuan. Betul ya? Itu hasil dari manajemen yang full tilt, betul? Oke, ya jadi kalau mau kerja sesuatu, hasil harus full tilt. Oke ya, saya janji kita sama-sama full tilt ya. Oke, ini poinnya ya. Energy is everything. Oke, to me energy is everything. Ya. Orang tidak lihat pintar atau kurang pintar orang, betul ya? Orang menilai kita dari energi. Oke, sorry ya, saya lompat-lompat aja ya. Oke, Bu, apa kabar Bu? Ya. Tanya Pak James, ini ada project, Pak James bisa nggak? Kayaknya bisa Bu. Saya akan berusaha Bu. Berdasarkan apa Pak James bisa yakin project ini sukses? Saya akan lakukan sekuat tenaga, sungguh-sungguh. Moga-moga Ibu berkenan. Oke, how's my energy? Belum ya? Meyakinkan nggak? Ya. Bu, selamat pagi Bu. Senang sekali kita jumpa Bu. Iya, Pak James kita ada project. Oh ya, project seperti apa Bu? Oh, wow. Kok bisa dapat project ini Bu? Oh ya, oke Pak James, justru rencana saya mau ajak Pak James. Wow, satu kehormatan loh kalau saya Ibu berkenan ajak saya Bu. Kenapa Ibu rasa bagaimana saya bisa kontribusi Bu? Oh ya, oke kalau gitu saya nyaman. Kalau saya nyaman, memang itu di sesuatu yang saya familiar ya Bu ya. Oke. Dari sisi itu bisa. Pak James berkenan. Siap Bu, siap. Oke Bu, kapan kita mulai Bu? Oke. Nah, kalau Anda ada project nih, antara pertama yang kedua, Anda kasih yang kemana? Tapi yang pertama nilai sekolahnya lebih tinggi loh. Ijazahnya lebih keren loh. Betul kan? Anda tidak lihat ijazah, betul? Anda tidak lihat nilai, betul? Anda tidak lihat orang ini berlatar belakang mana, betul? Anda lihat orang ini ada energi atau enggak, betul? See, energy is everything. If you don't have energy, you don't have anything. Berarti kalau energi lu loyo, sepinter-pinternya, sehebat-hebat gagasannya, seluar biasa idenya, kurang meyakinkan. Betul kan? Next, if you have energy, you have everything. Oke? So hari ini kita mau bahas how to speak confidently with anyone, anytime, anywhere. Dan confidence itu kita nggak bisa bilang Bu saya pede, kan nggak bisa bilang begitu, betul ya? Ya, pede itu lihat, dan kita bisa lihat orang ini pede atau kurang pede, betul kan ya? Pede itu dari mana? Dari energi. Energi bukan berarti harus teriak-teriak, betul ya? Oke, tapi ya greget gitu loh. Oke, greget. Jadi membiasakan kalau duduk tegak, kalau berdiri tegak, gini-gini. Saya semangat. Lalu bohong siapa? Betul kan? Maka orang tua selalu ajar kita kalau mau duduk tegak. Betul kan? Kalau mau ngomong jelas. Kenapa? Itu mengconvey energi. Maka orang tua selalu bilang, lu kalau duduk begini, diri aja sender-sender, rezeki jauh dari lo loh. Kita lebih, apa hubungan diri begini dengan rezeki? Resek lah papa, betul kan ya? Tapi orang kalau lihat begini, orang ini, gue gimana mau percaya?
Ada peluang pun nggak dikasih, betul ya? Where does confidence come from? Confidence itu dari mana? Dari mindset, dari mental, betul ya? Oke. Nah, tapi apa yang buat seseorang mentalnya confident? Apa pula yang buat orang lainnya mentalnya nggak confident, betul? Ya, ngomong sih gampang. Nanti kita kan orang praktisi ini. Lu jangan kasih tahu gua mental. Mental itu dari mana? Ya kan? Ya, jadi gereja ICI ini praktis punya loh ini. Ya, nggak mau teori ya, betul ya. Jadi mental iya, tapi bagaimana jadi mental yang confident, oke ya. Nah, ada yang bilang dari pengalaman, dari jam terbang, dari sering-sering tampil, dari pengetahuan, dari keterampilan. Yuk kita bahas satu persatu, oke ya. Jadi confidence itu dari mana? Confidence itu nomor satu dari energi, oke. Otomatis coba aja berdiri begini, how do you say ya? Bongkok dan berdiri tegak, confidence beda. Confidence beda, oke? Dan Anda lihat orang yang confident biasanya tegak. Orang yang kurang confident biasanya kurang tegak. Seperti itu. Biasanya begitu. Orang yang confident tegak. Orang yang confident kurang tegak. Oke? Maka kalau Anda mau switch dari kurang confident menjadi confident, secara fisik tegak. Tubuh kita, ini kita belum bahas yang gitu ya. Tubuh kita ini menentukan mental kita loh. Tubuh menentukan mental dan mental menentukan tubuh. Contoh ya. Kita pada bereksperimen, ajak 2 orang. Oke, 2 orang dan dipisahkan dengan sebuah kertas kayak gini, papan, sehingga mereka nggak bisa lihat satu dengan lain, tapi semua orang bisa lihat dua-duanya. Oke ya, saya minta mereka berdua. Oke, 2 teman, silakan bayangkan dalam hidup kamu pernah ada peristiwa yang sedih yang pernah terjadi. Bayangkan peristiwa yang sedih itu sejenak. Oke, mereka nggak bisa lihat satu dengan lain ya, tapi semua bisa lihat dua-dua. Yuk silakan bayangkan peristiwa yang sedih. Tahu nggak apa yang terjadi? Ini lagi bayangin. Oke, ini pula. Oke ya, mereka bayangin. Nanti saya nggak cerita. Oke, thank you. Sekarang bayangkan peristiwa yang bahagia dan membanggakan. Satu pula. Menarik. Kalau sedih, kepala nunduk. Kalau bahagia, kepala naik. Bisa terima? Otomatis, gak ada orang suruh. Oke ya. Jadi cenderung kalau kita sedih, kita nunduk. Kalau mau stop sedih dan langsung switch jadi bahagia, naikin aja. Sekarang lu coba sedih begini. Gak bisa loh. Coba cuma angkat kepala naik ke atas. Coba sedih. Susah betul? Oke, sekarang nunduk kepala. Bahagia. Orang gila betul? Tertawa sendiri. You see what I mean? The body is an amazing switch. If you slouch, you cannot look confident. You cannot feel confident. But if you go this, you become more confident. If you look down, you cannot feel happy. And if you look up, you can't feel sad. Understand? See, jadi mau happy mau sad kita yang tentuin loh. Lu nunduk kelamaan, ya lu pilih untuk berlarut-larut dalam kesedihan, betul? Tapi kalau udah cukup, dah, you switch up. Bisa terima ya? Oke. Saya banyak aja public speaking. Ada orang bilang, Pak James, bagaimana caranya supaya sebelum maju ke panggung, ya, nggak gugup? Oke, simple. Dan supaya maju ke depan, kita bisa kelihatan tenang. Oke, rahasianya sederhana, senyum. Oke, saya deg-degan, katakan ya, saya lagi deg-degan ya, tapi saya senyum. Kelihatan nggak deg-degannya? Enggak, betul? Tapi kalau nggak senyum, sampai Bapak sih, kelihatan di tegangnya. Bisa terima ya? Kelihatan tegangnya. Oke ya. So, if you want to relax, smile. If you want to relax, smile. Switch.
Smile itu gak usah dari hati. Yang penting secara fisik aja, cengir aja. Udah suasananya beda. Bisa terima ya? See, you can do things like this. It's so simple. So simple, oke? Ya, sekarang kita bahas. Confidence itu dari mana? Ya, confidence itu dari mana? Yes, confidence itu dari sukses. Betul ya? Semakin kita sukses, semakin kita confident, betul? Semakin sering kita gagal, semakin terpukul lah gak confident. Bisa terima ya? Oke ya. Jadi semakin sukses, semakin confident. Maka tadi ibu saya kasih 2 stiker langsung. Karena sering-sering tampil. Semakin sering kita tampil, semakin besar kemungkinan kita akan sukses. Betul kan ya? Dan hal-hal kayak gini, gak ada orang lahir aja bisa. Oke, semua harus coba sampai pelan-pelan bisa, betul ya? Nah, kalau coba sampai pelan-pelan bisa, berarti pada awalnya pasti jelek dulu. Pada awalnya jelek dulu, pelan-pelan baru akhirnya bisa. Oke ya? So, sering-sering. Oke, jadi jangan justru begitu gagal nggak mau coba. Begitu gagal, coba. Oke, pertanyaannya, Coach, gimana caranya sudah gagal tapi masih mau coba ya? 2, kalau kita gagal dan kita fokus ke kemarin gua gagal, itu pasti tambah takut, betul kan? Tapi kalau kita gagal dan kita bilang gua penasaran, pasti pengen coba lagi. Bisa terima? Peristiwanya sama nih, peristiwa sama, gagal nih. Oke, presentasinya berantakan, betul ya? Oke, kalau kita, waduh kemarin parah banget nih, malu sampai orang pada tertidur semua. Nggak mau. Kita fokus kesalahan. Stres, betul? Tapi kalau ya kemarin gue ngomong gini, pantas lah orang ngantuk. Intonasi gue jelek sih. Gue penasaran kalau gue naikin intonasinya, kalau gue tambah ceria, orang tidur nggak? Gue penasaran pengen coba betul kan? Gantikan fokus ke gagal menjadi penasaran. Dan semua orang yang sukses itu penasaran. Semua orang yang sukses penasaran. Satu peristiwa yang barusan terjadi antara Elon Musk dan Mark Zuckerberg. Oke? Mark Zuckerberg baru buka satu perusahaan apa? Apa? Threads. Oke ya, Threads ya. Oke, Threads nempel ke Instagram, betul? Nah, saya mau tanya, Mark Zuckerberg itu sudah cukup kaya belum? Kaya ya? Lalu dia bikin Threads untuk apa ya? Saingin Twitter ya. Kalaupun dia kalah sama Twitter gak urusan kok, duitnya cukup kok. Penasaran. Kurang kerjaan. Betul ya Pak ya? Penasaran betul? Gue pengen Gue pengen utak-atik lah. Biar Twitter goyang sedikit, betul ya? Gue pengen lihat nih gimana caranya. Gue pengen lihat nih apa yang akan terjadi, betul? Penasaran. Penasaran doang. Duit sih gak perlu. Rugi berapa miliar juga gak apa-apa. Penasaran. Apakah karena kaya maka penasaran? Atau justru karena penasaran terus jadi kaya? Jadi orang harus penasaran. Coba, berhasil syukur. Gagal, kenapa? Gue penasaran lagi. Bisa terima ya, oke? Saya udah bawa seminar. Banyak sekali seminar-seminar saya tidak laku. Tapi penasaran. Satu seminar itu saya bisa utak-atik 5-6 kali sampai akhirnya berhasil. Coba sekali, responsnya jelek. Ganti judul. Respons lebih bagus. Oke, ganti judul, terus ganti lokasi. Betul ya? Oke ya. Ganti judul, ganti lokasi, ganti durasi. Jangan 2 hari, jadi 1 hari. Betul ya? Ya, ganti harga. Betul ya? Ya, jadi dari pembicara tunggal gandeng dengan pembicara lain. Betul ya? Nah, eksperimen. Ternyata ini kombinasinya. Satu topik bisa coba 5-6 kali baru ketemu. Kenapa? Penasaran. Mestinya topik ini menjual di Indonesia. Kenapa responnya jelek? Betul kayaknya? Penasaran. Yang masih single tolong angkat tangan. Yang masih single angkat tangan. Lu penasaran gak kenapa lu belum laku? Betul kan? Harus penasaran, betul? Hanya dengan penasaran baru you asking yourself, di mana saya harus improve, betul? Kalau tidak penasaran berarti sudah pasrah. Kalau pasrah, you're not going to try. I sit down and I hope that God sends me an angel. Betul kan? I udah pasrah. I give up trying. You see? So in order to move forward, you have to be penasaran.
Oke ya. Bahasa Inggrisnya apa? Curiosity. Curiosity. Oke, yuk langsung ya. Oke. Strength. Oke, jadi salah satu yang buat kita confident adalah kita tahu kelebihan kita. Setiap orang tahu kelemahan kita. Oke. Apa kelebihan Anda? Waktu saya datang ke Indonesia dan bawa training 30 tahun yang lalu, bahasa Indonesia saya berantakan banget. Pak Rizal pernah ikut seminar saya kok Pak, many years ago ya Pak ya. You know my bahasa Indonesia, how was it? Betul ya? Berantakan banget. Nggak tahu siapa lebih menderita, sayanya atau audiensnya gitu loh. Oke ya? Oke? But I know my strength. My weakness was my bahasa Indonesia was not good. Oke? My strength was dengan bahasa Indonesia yang berantakan pun I can make it exciting gitu loh. Okay, that's my strength. My strength adalah sesuatu yang sulit ditarik jadi sesuatu yang sederhana. Betul kan? Sama seperti pendeta Ibu Henny ya. Sesuatu yang kompleks ditarik jadi sesuatu yang sehari-hari, betul ya? Sehingga it's doable, betul? Itu strength kita. Oke, kelebihan Anda dari segi sifat kepribadian Anda. Penyabar, baik hati, murah hati, bisa terima, pendengar yang baik, nggak tegaan, betul ya? Orang yang suka lihat orang lain maju, bisa terima? Orang yang suka berdoa buat orang lain, ya, oke ya. Entah kenapa orang suka curhat sama Anda, bisa terima? Ya, sifat kepribadian, nggak ngomong fisik ya. Tinggi, ganteng, keren, bukan itu. Sifat kepribadian, lemah lembutnya atau tegasnya. Betul ya? Tegasnya. Ada orang nggak tegaan, ada orang tegaan, betul? Lu salah, dia bilang lu salah. Itu satu kelebihan kok. Tapi ada antara kita salah tapi nggak berani ngomong. Orang sudah bully sama kita pun kita sebel, kita nggak berani bersuara, betul? Mendingan lu salah lu mestinya nggak begitu loh. Gue respect sama lu, kita jadi teman. Tapi jangan sekali-kali lagi gini lagi ya. Udah selesai kan? Dan kadang-kadang kita kok lu bisa ya ngomong kayak gini dengan gampang banget. Gue ngomong apa adanya, tapi kita bersahabat kok. Bisa terima? Nah, strength, tegas itu strength. Silakan Anda tulis. Tulis sebanyak mungkin hal-hal yang positif yang ada pada sifat kepribadian Anda. Sifat dulu deh. Sifat dulu. Next, tadi itu hanya sifat, oke? Sekarang pengetahuan dan keterampilan Anda. Ya, oke. Apa yang Anda punya pengetahuan tentang? Misalnya Anda jago tentang IT, betul ya? Anda tahu tentang IT, oke? Anda tahu tentang marketing, oke? Anda tahu tentang listrik, ya? Anda tahu tentang reparasi elektronik, betul kan ya? Anda tahu tentang ini, tentang itu, ya? Yang mungkin banyak orang tidak tahu. Ya, nggak mungkin lah kita tahu, nggak ada satu orang lain pun yang tahu lah. Tapi ada orang yang tahu. Tapi yang kita tahu umumnya orang tidak tahu. Oke? Kita punya pengetahuan khusus atau kita punya keterampilan khusus. Keterampilan khusus itu bisa kita, apa bedanya tahu dan keterampilan? Keterampilan itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan. Oke? Kalau saya baca buku, saya tahu bagaimana bikin kue, betul? Tapi saya harus benar-benar bikin kuenya baru punya keterampilan, betul? Ya, jadi mungkin sebagian dari Anda bisa punya keterampilan bikin cookies, bikin kue dan sebagainya, betul ya? Punya keterampilan worship leader, punya keterampilan nyanyinya bagus, punya keterampilan main gitar, main keyboard dan sebagainya, oke ya? Dan lucunya teman-teman, dengar baik-baik. Lucunya keterampilan kita yang kita rasa itu keunggulan kita, kekuatan kita, kelebihan kita, itu cenderung kita remehkan. Oke? Kenapa? Karena umumnya, coba kita view ya, kembali ya teman-teman, review ya. Hal-hal yang kita unggul itu biasanya kurang lebih ada kaitan erat dengan bakat kita. Betul nggak? Kalau kita unggul main gitar dan piano, itu ada hubungan dengan kita anak ini berbakat musik. Betul kan? Ya. Kalau kita keterampil dalam nyanyi, orang ini berbakat nyanyi, betul? Kalau kita keterampil dengan mungkin cocok tanam bunga dan sebagainya, orang ini punya bakat dengan tanaman, bisa terima? Oke, ya. Sehingga kalau kita berbakat, kita main gitar, kita nyanyi, kita tanam-tanam, potong-potong tanam-tanam, orang bilang, ih bagus ya, keren ya. Lu gimana caranya? Gua nggak tahu apa adanya kok. Bisa terima? Umumnya keterampilan kita berkaitan dengan bakat kita. Sehingga
buat orang lain, ih keren banget ya. Buat kita, biasa-biasa aja kok. Lu gimana nyanyi sampai bisa begini ya? Gua gak tahu, gue nyanyi aja. Lu kok bisa ngomong 3 jam tanpa teks ya? Gua gak tahu, flow aja sih. Bisa terima? Lu kok bisa tahu abis telur masuk gula dulu baru masukin garam. Padahal di buku resep kan gak ada urutan. Ya gue feeling lah. Betul kan? Nah, gue gak tahu, mengalir aja. Feeling, tebak-tebak apa adanya. Itu bakat. Dan bakat itu karunia dari Tuhan. Bisa terima? Jadi biasanya bakat yang kita ada, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kalau kita kembangkan bakat itu jadi keterampilan dan keunggulan, betul? Dan kalau kita mengembangkan sesuatu berdasarkan bakat, itu perjalanannya gak menderita loh. Kalau dasarnya berbakat main piano, untuk latihan piano sih ya siapapun berasa berat, betul kan ya? Tapi enak. Tapi orang yang tidak berbakat main piano, suruh dia main piano, rasa tusnya pengen digigit, betul? Bisa terima? Gua gak bisa kayak ginian lah. Bisa terima ya? So you see, most people become skillful because they develop their God-given talent. Okay? And when you do something based on your talent, number 1 is easy. Number 2, you enjoy. Number 3, you are pretty excellent at it. And number 4, you can make good money. Betul kan? Dan itu modalnya mana? Bakat. Saya mau tanya, ada gak orang di dunia ini, gak usah jauh-jauh di sini, yang Anda doa, Tuhan, kenapa Tuhan kasih dia bakat begitu banyak? Dia kasih bakat. Saya Tuhan gak kasih bakat. Dan Tuhan bisik, astaga nak, gue lupa. Ada gak satu antara kita yang Tuhan lupa kasih bakat? Gak ada. Berarti all of us are blessed to succeed. Amen. Now, saya kasih satu analogi ya, and then you go out confused, okay, right? Di rumah ada mbak, okay, dan kadang-kadang kita suruh mbak pergi ke Indomaret beli sesuatu, okay? And our complex to Indomaret, kalau jalan sih rada jauh loh, okay ya. Jadi kita sediakan motor buat dia. Mbak, kalau kamu mau ke Indomaret, naik motor aja. Kalau sekali-sekali pergi ke pasar, naik motor aja, ya, okay? Supaya fasilitas lah buat dia, nggak usah capek-capek lah, okay? Suatu hari tanya, si mbak mana? Nggak tahu, kayaknya ke Indomaret kali. 1 jaman baru dia pulang. Bawa plastik banyak-banyak. Mukanya udah pucat, I believe I can fly, okay? Wah, udah goyang dia. Mbak, kemana? Ke Indomaret. Kenapa beli begitu banyak? Ya banyak yang perlu dibeli, oke ya. Kenapa lu jalan kaki? Ya Indomaret dari mana? Jalan kaki lah. Kenapa lu gak pakai motor? Oh iya ya. Ya, lupa. Oke ya, oke. Nah kalau Anda adalah majikannya, Anda sudah sediakan motor supaya Mbak gak menderita. Tapi dia abaikan motor, akibatnya dia menderita. Apa perasaan Anda terhadap dia? Kecewa ya, sia-sia gue beli motor ya. Oke ya. Itulah banyak orang berdoa, Tuhan kenapa hidup begitu susah ya Tuhan ya. Tuhan bilang gue kasih lu bakat, kenapa lu gak pakai? Gue kasih lu bakat, lu gak pakai. Lu cari pekerjaan yang di luar bakat lu, pasti lu menderita lah. Lu yang cari urusan. Silakan tulis sekarang bakat Anda. Bakat lebih dari 1. Bukan bakat main game, bukan. Tapi bakat motorik, bukan? Bukan bakat main sepak bola. Tapi karena motorik koordinasi saya bagus, akibatnya saya main bola lancar. Bisa jadi, oke? Ada orang main bola, dia tersenggol sendiri kakinya, betul ya? Karena koordinasinya parah. Ada orang gak bisa dansa. Oke, kenapa? Motorik koordinasinya jelek, betul? Ada orang belajar dansa bertahun-tahun gak mulus. Ada orang lihat orang aja, dia langsung ikut. Lu kok bisa sih? Ya feeling-feeling aja, bakat. Bisa terima ya? Jadi motorik yang buat kita lincah. Jadi ada bakat motorik, ada bakat speech, ada bakat gambar, ada bakat tanaman, berkaitan dengan benda-benda hidup, tanaman, ikan, peternak, betul ya? Itu ada bakatnya. Oke? Ada orang cocok apapun bertumbuh, betul? Ada orang cocok apapun mati, betul? Ada orang beli 2 hamster jadi 34, betul? Ada orang beli 34 hamster sisa 2, betul?
Bisa terima ya? Oke. Itu bakat itu. Bakat Anda apa? Hitung-hitungan bakat loh. Karena berbakat hitung-hitungan, akibatnya jadi jago di matematika, jago di fisika, jago di dagang, betul kan? Jadi accounting, jadi IT, dasar dari hitung-hitungannya bagus. Bakat bergambar jadi interior decorator, jadi arsitek dan sebagainya. Bakat bergambar. Bakat bicara, jadi pembicara seminar, jadi pendeta, oke, jadi orang sales, betul kan? Ya, jadi jubir dan sebagainya. Oke ya. Bakat itulah yang bawa kita ke profesi kita. Nah, banyak orang masuk ke profesinya karena atas untuk menyenangkan orang tua. Padahal itu bukan bakatnya. Kerja sih kerja, menghasilkan. Tapi Anda cari kebahagiaan di luar pekerjaan Anda. Untuk Anda yang kerja sesuai dengan bakat, lu kerja aja happy. Nggak kerja malah sakit. Betul kan? Jadi orang tanya, Pak James hobinya apa? Gini hobi gue. Ini hobi, jadi setiap hari gue happy terus. Hobi. Justru bulan puasa gue sakit. Karena bulan puasa nggak ada seminar. Bisa terima? Nah, ada orang kerja sakit, ada orang nggak kerja sakit. Now you understand why? Nah, bakat Anda apa? Silakan. Siapa? Tulis dulu. Saya kasih waktu dulu. This is interesting. All this you see. I want you to be confident, not because I tell you to be confident, not because you should be confident and you must be confident, but you yourself know modalnya Anda untuk confident apa gitu loh. Betul kan? Nah, ini kita sama-sama explore modal. Nggak ada orang tanpa modal. Kelemahan banyak. Tapi modal ini layaknya nanti kita lihat deh. Gila lumayan juga ya. Oke, nanti kita bahas strateginya gimana. Oke, knowledge and skills ya. Dan apa lagi? Next, oke. Oke, sekarang siapa di sini yang tulisnya bakatnya ada lebih dari 5 bakat? Tolong angkat tangan. 5 tuh kan? Lebih dari 5. Berapa bu? 6, oke. 10 bakat. Oh keren, sana. Ada bakat tadi, oke. Ada sini lebih dari 5, 6 bakat kan? How many? 9 bakat kan? Suddenly ya. Ternyata I'm okay man. Right? Siapa di sini yang ada di atas 5 bakat? 5 bakat. 5 lah. Oke. 4, 3, 2, 1. Nggak ada bakat. Nggak bakat masuk ke ruang counseling. Ya. Nggak ada bakat masuk ke ruang counseling. Ada yang salah setelan tuh. Oke. Ya. 2 bakat pun kedikitan. 2 bakat pun kedikitan. Ada, cuma kita nggak sadar. Oke, ada, cuma kita nggak sadar. Rata-rata 5-7 bakat. Oke, read the 7 intelligences, 7 kecerdasan. Oke, rata-rata kita ada 4 dari 7 itu. Oke, saya ada 5 dari 7 itu. Ya, so fine. We all have bakat. Oke ya. Jadi hari ini saya bahagia sekali. Nggak ada orang angkat tangan dan bilang saya nggak punya bakat. Betul kan? Nah, semua ada bakat. Berarti semua Tuhan sudah kasih modal. Tergantung lu kembangin atau enggak. Bakat semata-mata tidak buat kita sukses ya. Ingat, bakat tidak buat kita sukses. Bakat yang dipolis menjadi keunggulan baru jadi sukses. Betul kan? Anak tepi jalan main gitar berbakat nggak? Berbakat loh. Nggak banyak orang ngajar dia bisa main gitar kan dia berbakat. Tapi banyak anak tepi jalan nggak sukses, betul? Karena nggak ada kesempatan untuk polis, betul kan ya? Nah, Agnes Monica punya bakat. Ada kesempatan untuk polis. Kenapa? Orang tuanya bimbing. Putri Aryani punya bakat. Kan? Tapi dia bisa sukses. Kenapa? Orang tuanya supportnya luar biasa. Orang tuanya kaya, betul kan ya? Sebab akhirnya bisa, betul. Jadi bakat modal. Tuhan kasih kita modal. Kita yang harus kerja keras. Atas modal yang sudah dikasih. Bisa terima? Jangan kerja keras atas tidak ada modal. Modal sudah ada. Lu batu karang nih, bukan pasir nih. Bangun di atas itu.
Bisa terima ya? Oke, keren. Oke, yuk lanjut. Semakin kita merasa kita tidak berprestasi, semakin rendah confidence kita. Siapalah saya? Nggak ada apa-apa, belum pernah mencapai apa-apa. Betul kan? Jujur. Oke, semakin kita rasa kita berprestasi, kita rasa ya memang gue nggak pernah ranking sih. Sejelek-jeleknya adalah prestasi. Gue pernah jadi top sales. Gue pernah dipilih sebagai ya karyawan teladan. Sekali lah seumur hidup gue kerja 60 tahun. Betul kan ya? Sekali lah pernah jadi karyawan teladan. Betul ya? Dan customer saya rata-rata berkenan repeat order loh dari saya. Walaupun mereka bisa dapat harga lebih mahal dari lebih murah dari tempat lain. Betul ya? Mereka berkenan repeat order sama saya. Dan bos saya percaya sama saya loh. Jujur kata, kalau saya nggak di perusahaan itu, kondisinya lebih kacau lagi. Itu kan prestasi itu. Betul kan ya? Nah, see, so prestasi gives you, I'm worth something gitu loh. Oke, nah ini penting banget ini. Prestasi. Prestasi bukan untuk menyombongkan diri, tapi prestasi untuk mengkokohkan diri. Oke? Dan nggak ada orang capai prestasi dengan mudah, betul? Jadi sampai Anda capai prestasi itu berarti Anda berjerih payah, betul ya? Nah itu yang dihargai, maka Anda layak bangga atas prestasi Anda, tapi nggak perlu sombong. Bangga boleh dong, bangga, oke? Because itu adalah akibat dari perjuangan Anda. Nah ini poinnya teman-teman. Banyak orang yang meremehkan prestasi, gitu aja anggap prestasi. Masa sih yang gitu? Nah karena lu remehin prestasi, ada prestasi pun lu anggap nggak ada. Akibatnya citra diri lu rendah. Ada dua, citra diri dan harga diri. Citra diri itu adalah bagaimana kita memandang diri sendiri, betul? Kalau citra diri kita sehat, harga diri kita tinggi. Kalau citra diri kita kosong, harga diri kita rendah. Kalau citra diri saya ini orang bego, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Citra diri saya rendah, betul? Yang penting ada perusahaan yang mau kerjakan saya aja, saya bersyukur deh. Apapun saya terimalah, gaji berapapun saya terima. Harga saya turun kan? Karena citra diri saya kosong, betul kan? Tapi sejelek-jeleknya ini saya bantu bos saya loh. Kalau nggak ada saya dia pusing loh. Betul kan ya? Saya bisa bantu ini, memang saya nggak ada sekolah sih. Saya sekolah nggak tinggi, saya bisa bantu ini. Saya minimal sejelek-jeleknya, saya orang yang bisa diandalkan. Oke, ya, dan kalau ada saya di tim itu beruntung. Wah bu, maaf bu, saya hargai penawaran ibu, namun bisa bu lebih tinggi sedikit. Betul ya? Kenapa? Gua ada harga diri. Bagaimana harga dirinya tinggi? Kalau citra dirinya sehat. Banyak orang citra dirinya gak sehat, maka harga dirinya tinggi, diinjek-injek masih senyum. Got it? Nah, saya mau bangun citra diri Anda. Sehat, bukan sombong, tapi sehat. Oke, citra diri sehat itu buat Anda berdiri tegak, senyum, nego, betul kan ya? Citra diri. Oke, citra diri, harga diri, bakat, keterampilan. Bisa bedakan sekarang? Nah, oke ya, bakat dari Tuhan, tempal sampai jadi keterampilan kita. Citra diri, kita memandang diri sendiri. Kalau kita memandang diri sendiri sehat, otomatis harga diri sehat. Dan kalau harga diri sehat, confidence-nya muncul. Masuk akal? Jadi ujung-ujung, saya tidak bisa buat Anda confident. Hanya Anda yang bisa buat Anda diri sendiri confident. Make sense to you? Okay, so don't expect me making you confident. Ya, Anda bisa, Anda hebat, Anda ciptaan Tuhan. Betul kan? Kalau ciptaan Tuhan kita maha besar, lu pasti maha besar dong. Bisa, yakin, keluar, keluar. Gue tetap gak bisa sih. Betul kan? Ya, so saya mau ajak Anda, this is you. Hari ini saya mau tambahkan ini, ya, Larry King. Siapa tahu siapa itu Larry King? Ada yang tahu Larry King? Silakan. Yes Pak, siapa Larry King? Oh, ini public speaking. Dia penulis buku ini. Siapa yang tahu Larry King? Larry King itu apa deh?
pembawa acara kayak Mata Najwa gitu ya, Najwa Shihab, Kick Andy dan sebagainya. Legendaris lah, dia legendaris ya. Dia udah wawancara presiden-presiden, dia udah wawancara Nelson Mandela dan sebagainya, oke? Dan dia tulis buku ini, udah lama sekali bukunya, kalau nggak salah udah 40 tahun bukunya. How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere. Dan saya banyak terinspirasi dari buku ini. Nah, hari ini kita mau share. Ini ada jurusnya, hari ini kita akan benar-benar belajar, oke? Dan dia bilang, dan saya yakin kita sepakat, orang-orang yang sukses belum tentu sekolahnya lebih tinggi. Sepakat ya? Nanti mau foto-foto aja bebas, nggak usah ketik sampai pegel, foto aja. Orang-orang yang sukses belum tentu lebih smart. Ada orang-orang yang sukses polos banget gitu ya, oke ya. Ada orang-orang yang sukses belum tentu lebih ganteng, lebih cantik, betul? Tapi sukses. Kenapa? Karena ada satu faktor yang buat orang itu sukses, antara lain, yaitu orang-orang yang sukses secara umum lebih terampil hubungan dia dengan orang lain. Sehingga akibatnya orang lebih berkenan sama mereka. Bisa terima? Dan oleh karena orang lebih berkenan sama mereka, orang bantu mereka, orang buka jalan buat mereka, sehingga perjalanan mereka relatif lebih mulus. Bisa terima ya? Oke ya. Dan gak ada orang yang sukses murni atas perjuangan dia sendiri. Pasti ada orang yang oke lah, cincai lah, kasih dia kesempatan lah. Ya udahlah, gue pinjam lu duit sedikit lah. Ya udah, gue kasih lu modal sedikit lah, betul ya. Ya udah, nanti gue kenalin dulu ke teman gue. Lu ngomong sama dia dah, betul kan ya? Ada orang buka jalan buat kita, betul? Oke, kenapa? Karena orang berkenan sama kita. Kenapa orang berkenan sama kita? Karena entah kenapa people skills kita lebih nyaman, betul ya? Jadi orang-orang yang people skillsnya lemah, mau ngomong sama dia aja, aduh malu ah. Ngomong sama dia, mau ngomong apa? Ngomong aja, sapa orang itu. Sapa pakai kata-kata apa? Pengen cekek manusia itu, betul kan ya? Betul kan? Ada orang kayak gitu nggak? Ada. Bukan dia mau, memang dari sononya begitu kan? Hari ini akan dibantu, oke? Untuk Anda yang rasa, gue kalau ngomong sama orang susah loh. Gue bikin spreadsheet berjam-jam bisa. Duduk di meja bisa. Lihat layar berjam-jam bisa. Ngomong sama orang, 3 kalimat gue udah hang. Ada orang kayak gitu kan? Nah, hari ini kita bahas, oke ya. Nah, bagaimana caranya? Oke teman-teman ya. Oke, good. Sekarang kita mau bahas nih. Oke, kita bagi-bagi stiker ya sekarang ya. Katakan kita ini lawan bicara kita. Dan kita ada pesan yang mau kita ada pesan yang mau kita sampaikan ke dia. Oke, berarti kita komunikasi ya. Oke, teman-teman, apa tujuan dari komunikasi? Saling bertukar obrolan, change of opinions, boleh. Ada lagi? Waduh, membangun hubungan baik supaya. Oke ya, boleh. Menarik ya. Tukar pikiran, maksud disampaikan. Jadi kalau saya maksud A, saya sampaikan, dia nangkapnya A, betul kan? Supaya nyambung. Udah nyambung. Supaya sehati. Oh, hatinya nempel kayak perangko. Udah. Supaya sevisi. Ya udah, visi nyambung terus. Yes, I believe. Ya, oke. Ya udah, ngerti Pak. Sudah satu visi. Ya. Udah tersampaikan yang baik malah. Now you understand why you are so damn confused. Because you don't quite understand the purpose of communication. Ini teori buku. Selama kita belajar di sekolah, ini teorinya. Maksud A tersampaikan, diterjemahkan, diterima A. Komunikasi terjadi, betul? Kalau maksud A, terimanya B, miskom. Betul kan ya? Itu teori. Kita ini orang lapangan. Saya udah terima, ya wow, ngerti, luar biasa. Ya, ngerti, keren ya. Aduh, keren. Oke, ngerti. Bisa, tak paham. Satu visi. Oke, kalau gitu, yuk sama-sama yuk. Nggak mau ah? Tercapai nggak? Di
disampaikan supaya ngerti dan paham, supaya dia katakan ya. Tujuan dari komunikasi adalah supaya dia katakan ya. Ini mau makan Jepang, saya mau makan Padang. Padang enak ya, lah, Padang lah. Ini Padangnya, wah, ayam popnya, rendangnya, lu kalau belum makan ini, lu jangan ngaku pernah makan Padang. Ya udah makan Padang dah. Ya, betul kan ya? Kita nonton Transformers dong. Jangan nonton Transformer lah. Mana ada dalam sejarah dunia nyata. Ya, truk jadi robot. Robot bisa ngomong lagi. Lu sakit otak, betul kan ya? Mendingan pergi nonton Indiana Jones. Ini terakhir loh, ini Harrison Ford. Nggak ada lagi loh abis ini. Harrison Ford udah usia senja loh. Nontonlah abis ini Meo lah. Ini the last one loh. Oke ya. Kenapa? Ini keren banget. Dia bisa bikin sampai Harrison Ford yang usianya 70-an tahun. Kelihatan kayak 45 tahun. Kerutnya hilang semua. Gimana caranya? Maka dulu nonton. Ya nonton yuk. Iya. Yes, betul. Pak, kami perlu budget tambahan gini. Berdasarkan apa? Ya udah, oke, ACC. Ya, Pak, kayaknya 2 bulan nggak cukup, Pak. Kita perlu tambah 1 bulan lagi supaya berdasarkan apa gini. Oke, Pak, orang saya nggak cukup nih, Pak. Bapak saya kasih 3 orang, saya perlu tambah 1 orang lagi. Kenapa tambah 1 orang gini? Ya udah, tambah 1 orang lagi. Betul? Ujung-ujung kita mau orang jawab ya. Kalau ngomong sampai berbusa, ujung-ujung tidak, mendingan dari awal nggak usah ngomong. Betul gak sih? So the purpose of communication, come on, you and I live in the real world. The purpose of communication is not for you to understand, I don't care, I want you to say yes. Make sense? Now, for them to say, to understand, and for them to say yes. Ulang. Untuk dia paham, dan untuk sampai dia katakan ya, tekniknya sama atau berbeda? Beda, betul? Maka dari itu, karena banyak orang salah paham tentang komunikasi, sekedar gini aja, lo gak pernah belajar teknik yang orang bilang iya. Bisa terima? You need an extra technique here. Hari ini kita gak sempat bahas lah, oke? Tapi hari ini you sadar ya, teman-teman ya. Umumnya komunikasi adalah supaya orang katakan ya. Dan untuk sampai ngomong, jelasin, meyakinkan sampai orang katakan ya, perlu jurus tambahan. Selain dari menyampaikan, bisa terima? Dan banyak orang menyampaikan dan harap ya. Kita menyampaikan dan kita tidak dapat ya, kita kecewa dan kita salahkan dia. Padahal yang salah kita, karena kita sekedar menyampaikan, kita nggak bawa dia ya. Bisa terima ya? Ini yang kita akan bahas. Teman-teman dengar baik-baik ya. Saya akan kasih 2 skenario. Anda jawab mana? Ya atau ya 1 atau 2, oke? 1. Karena pesan yang saya sampaikan diterima Anda, maka saya diterima. Ulang. Karena pesannya saya sampaikan Anda suka, maka Anda suka sama saya. Atau kedua. Karena Anda suka sama saya, pesan yang saya sampaikan Anda terima. 1 atau 2? Berarti mana yang lebih penting? Pesan atau pembawa pesan? Banyak orang usulannya ditolak karena dianya sebelumnya sudah ditolak. Pernah terjadi kita maju minta izin dari bos tolak. Kita cerita ke rekan, dia sampaikan ke bos setuju. Betul kan? Pesannya sama, pemintanya sama, pembawa pesan berbeda. Jadi setiap kali Anda ditolak, ada 2 hal yang Anda harus tanya. Jangan salahin dia. Tanya, apakah karena saya kurang keterampil di sini, sehingga yang dia dapat di sini saja, sedangkan saya mau di sini, sedangkan saya nggak bawa sampai ke sini, berarti yang salah saya, betul? Atau jangan-jangan boro-boro ini aja udah ditolak. Bisa terima? Hari ini kita akan bahas ini. Oke ya? Pernah kita di sekolah
mata pelajaran siapa sih? Gurunya. Asik. Mata pelajaran, aduh dia lagi. Kita tunggu. Tahun ini matematika siapa ya? Dia, Mamsyong lah 1 tahun dia ajar kita. Betul kan? Betul? Okay. Dan semestinya tidak begitu. Tapi namanya kita manusia. Kita ke gereja hari Minggu. Kita lihat hari ini pendetanya siapa pembawa khotbah. Dia asik. Betul kan? Dia, wah Mamsyong. Betul kan? Betul gak sih? Manusia menilai sosok. Manusia menilai sosok. Bisa terima ya? Jadi ini prinsipnya ya teman-teman ya. Ini prinsipnya, oke? Jadi ini penting loh. Ini penting. Oke? Nah, bagaimana caranya supaya ini diterima? Supaya ini diterima. Supaya dia suka sama ini dulu. Begitu dia suka sama ini, dia lebih lunak terhadap pesan kita dan lebih gampang katakan ya, betul? Jadi pendekatannya banyak orang mau ya, kita fokus ke bagaimana cara ngomongnya, betul? Tunggu dulu. Fokus ke bagaimana supaya lu disuka dulu. Lu disuka dulu, bukan cari muka tapi disuka, betul kan ya? Nanti kita bahas, oke? Nah, gimana caranya Pak James? Gini, dia kan kaya, saya belum sama siapa-siapa. Ini kalau mau foto-foto, oke ya? The only way I can get you to do anything I want is by giving you what you want. Oke, pelan-pelan kita bedah kalimat ini, ya. Satu-satunya cara saya bisa buat Anda lakukan yang saya mau adalah dengan memberi kepada Anda yang Anda mau. Betul? Nah, kalau kita lihat kalimat ini, satu-satunya cara saya bisa dapatkan yang saya mau adalah dengan beri kepada Anda yang Anda mau. Betul? Berarti mana dulu? Dapat atau beri? Lo harus beri dulu. Lo harus beri dulu. Baru akibatnya moga-moga dapat. Apakah setiap kali beri pasti dapat? Beri aja belum tentu dapat, apalagi gak beri. Bisa terima? Nah, banyak orang mau dapat tanpa memberi. Beri dulu. Maka bahasa English teman-teman, ada istilah jadi orang harus give and take. Give and take. Bukan take and give. Seolah-olah gak ada bedanya. Beda. Bahasa English aslinya, in life we have to give and take. Tapi bahasa Indonesia kan seolah jadi orang kita harus take and give lah. Salah, give and take. Sejak kapan take and give? Lu jangan suka-suka rubah urutan dong. Bisa terima? Give and take. Give and you shall receive. Betul kan ya? Nggak ada receive and you shall give. Nggak ada. Betul? Selalu give dulu. Give dulu. Oke? Kalau take baru give, berarti sudah ada kepastian baru gua kasih dong. Gua gak bermodal loh kalau begitu. Kalau sudah dapat baru gua kasih, itu gak bermodal. Kasih dulu bermodal, moga-moga dapat kembali modal. Betul kan? Tapi kasih 5, dapat 1, gak kembali modal. Itulah resiko hidup. Bisa terima? Banyak orang mau sukses tapi gak mau bermodal. Lu kasih baru gua kasih balik, itu bukan resiko. The only way I can get from you is I have to give to you. Betul? I have to give to you what you want. Now that's the problem. Bapak, ibu, ini sudah berkeluarga. Ini masih anak muda, betul ya? Okay, right? Satu yang married, satu yang single. What we all want are different, betul? How do I know what you want and what you want? I don't know, right? Okay. Nah, ini menarik. How do you know? Ini. The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. Sepakat? Semua orang mau diapresiasi. Mau kaya, mau miskin, mau mahasiswa, mau orang dewasa. Betul ya? Oke. Mau pejabat tinggi, mau karyawan kantor biasa. Semua orang mau dihargai, betul? Bagaimana caranya menghargai orang? Ayo silakan. Yes, bagaimana cara menghargai orang?
Memuji. Udah keren, nggak usah tanya lagi. Sudah langsung dapat jawabannya. Memuji. Oke? Tapi kadang-kadang kita semua sepakat ya, kalau dipuji kita happy, betul? Tapi kadang-kadang orang puji kita, terutama orang sales puji kita rasa enak ya. Ada gak sih? Jujur nih. Aduh kamu cantik sekali. Lansing loh. Gue udah gemuk. Enggak lansing. You know, some people say you are slim, you know it's the truth. Some people say you are slim, you know it's bullshit. Betul kan ya? Jadi bagaimana kita bedakan sesuatu yang memuji dibanding dengan gombal? Betul? Memuji positif ya, gombal negatif. Oke, bagaimana caranya? Banyak orang niatnya memuji, tapi kedengeran gombal, betul? Nah gimana contoh? Contoh ya. Halo Ibu Susan keren banget Ibu. Waduh keren banget Bu. Keren banget. Oh ya saya keren ya? Keren. Keren dari sisi mana? Pokoknya kalau setiap kali saya lihat Ibu Susan keren. Itu puji atau gombal? Gombal ya? Nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu, susah jelasin, betul. Kenapa gombal? Terlalu ekspresif? Terlalu lebay? Too much? Okay, whatever. Okay ya. Now I will do the same thing. Wow Ibu Susan, keren banget Ibu Susan. Wow Bu, you look amazing loh. Ya, kenapa? Gini Bu, setiap kali saya ketemu Ibu kan pakai baju kantor ya. Jadi kelihatan formal ya. Today kan hari Sabtu saya ketemu Ibu pakai t-shirt, pakai jeans, ikat rambut. Really, you look 3 years younger loh Bu. Amazing. Itu puji atau gombal? Pujian betul? Sama enggak? Wow, amazing. Wah. Satu gombal, satu puji. Di mana bedanya? Bukan apa? Ada alasan, apa tadi Ibu bilang? Specific, details. Ya sama tadi penampilan, oke ya. Si, gombal itu umum. Tapi puji ada dasarnya. Betul? Dasarnya adalah karena hari ini lu pakai jeans, lu pakai kaos, kelihatan lebih segar. Ada dasarnya, betul? Kalau mau puji harus ada dasar. Kau nggak gombal. Contoh nih, orang tua muji anak. Ih, mami sayang sekali dengan Tommy. Tommy anak keren. Kenapa Mi? Pokoknya Tommy anak paling keren di bumi ini. Anak itu senang tapi nggak tahu kenapa, betul? Coba, woi Tommy keren, mami bangga, mami sayang banget sama Tommy. Kenapa Mi? Karena teman-teman mami habis makan, dia tinggalin piring, dia jalan. Barusan Tommy ini habis makan, bawa piring ke dapur. Disinilah Tommy beda sama anak yang lain. Mami bangga sama Tommy. Kira-kira anak itu nangkep gak sih? Gua janji setiap hari dia bawa piring ke dapur. Betul kan? Puji harus ada dasar. Kalau enggak gombal. Gombal itu bikin orang nek. Nah, gombal itu asa bunyi, betul? Tapi memuji, lo harus cari hal yang positif pada orang itu dulu loh. Baru lo muji. Berarti memuji orang melatih kita cari hal yang positif yang ada pada orang. Memuji melatih kita cari hal yang positif pada orang itu. Dan atas dasar yang nyata baru kita muji, betul? Atas dasar yang nyata baru kita memuji. Itu pujian. Tapi kalau memuji tanpa dasar itu gombal, betul? Nah banyak orang demi memuji dia gombal. Oke? Contoh ya. Contoh saya mau memuji sesuatu ya pada Ibu Melan ya. Oke. Ibu Melan keren banget loh Bu. Woi rambutnya keren banget. Saya suka loh rambutnya ya. Bisa melengkung gitu ya. Saya suka sekali ya. Ya. Oke? Satu ya. Ibu Melan, saya suka sekali rambutnya bisa melengkung ya. Iya bagus ya, keren ya Bu ya. Dibanding dengan Bu Melan, rambutnya keren loh Bu. Bisa melengkung begini. Gimana caranya ya Bu ya? How long? Ini memang sudah permanen karena Ibu ke salon atau setiap pagi harus blow seperti ini Bu? Oh di blow setiap pagi ya. Kira-kira lo berapa banyak waktu sampai bisa efek kayak gini? Setengah jam ya. Wow, I just want to tell you, okay, this is very nice. You see the difference?
You see the difference? Ibu Mela, apa kabar Bu? Wih, rambutnya keren loh. Bagus. Dangkal. Bu, ini bagus ya. How much time you ever? Setengah jam. Ya, wow. I just want to tell you, this is very nice. Langsung dia bilang, thank you. Betul kan? See, pujian yang tepat. Secara spontan orang bilang thank you dan thank you-nya tulus. Because I look at her in the eye. I don't have to, no, this is just you and me. Why do I need to shout? Right? And then you know that I'm sincere. I'm not doing it because peragaan gitu kan. Sincere and you get it gitu. That's all. Okay? Right? Thank you. Berikan applause please. Paling dasar, paling jelek yang kita tidak mau adalah gombal, woman, puyau. Okay? Woman puyau ya. Naik derajat sedikit adalah puji, tapi kita puji atas sesuatu yang fisik, penampilan dan benda, betul? Rambut, ya, kumis, benda kalung dan sebagainya, betul ya? Oke, naik lagi. Level berikutnya puji atas prestasi. Oke? Ini lebih bermutu daripada ini, betul? Nah, oke. Jadi kalau Anda mau ketemu klien, ketemu bos, ya, jangan dangkal. Pak, jam tangannya bagus ya. Alah, dangkal lah. Pak, kemarin saya baca berita perusahaan Bapak masuk ke ranking 20 perusahaan besar di Indonesia, Pak. Selamat ya. Saya lihat selama ini 25 tahun gak pernah masuk 20 besar. Tahun ini masuk, Pak. Congratulations, Pak. Prestasi, bisa terima? Pak, kemarin saya baca bahwa tahun ini Bapak dipilih sebagai CEO of the Year di bidang pertambangan. Selamat, Pak. Congratulations, Pak. Prestasi. Oke, Pak, saya dengar putranya, kemarin saya lihat di Instagram, putranya wisuda ya Pak ya, di Amerika ya. Dan putranya wisuda dengan cum laude ya Pak ya. Selamat, Pak. Prestasi. Bisa terima? Itu lebih berarti daripada Pak, jam tangannya keren. Betul kan? Nah, prestasi. Oke? Jadi orang selalu rasa lebih berarti kalau dipuji atas prestasi yang nyata. Maka kalau kita malas, asal bunyi. Kalau kita malas, datang baru cari apa yang bisa dipuji. Tapi kalau kita niat puji, sebelum datang udah cari tahu. Sebelum datang udah cari tahu. Gua akan ketemu orang ini. Apa yang bisa saya puji. Dan zaman sekarang, lo lihat Instagramnya aja, sosmednya aja. Lo udah tahu apa yang layak dipuji. Betul kan? Layak. Oke? Tapi dia gak main sosmed, Facebook. Dia gak punya Facebook, tanya sekretarisnya. Dia gak punya sekretaris, tanya Sapam. Sapam tahu loh. Dia gak punya Sapam, mampir ke sana H-2, tanya tukang parkir. Tahu. Bisa terima? Wah, capek. Berarti lu kembali. Silakan. Gitu loh, oke ya. Nah, yang paling keren, tingkat paling tinggi. Puji atas sifat. Puji atas sifat. Oke. Bu, congratulations Bu atas prestasinya tahun lalu. Barusan tahun bulan lalu Anda dipilih sebagai karyawan teladan ya. For example, oke ya. Nah, dalam satu sisi prestasinya keren, tapi saya tahu perjuangan Ibu di balik itu. Nggak gampang akhirnya dipilih sebagai karyawan teladan. Perlu kerja keras, perlu lembur, belum lagi office politicsnya. Saya ngerti akhirnya. I admire not your prestasi, but I admire your fighting spirit. You feel it? Ini peragaan loh. Peragaan aja dia I believe I can fly. Betul kan ya? You see what I mean? Oke. Saya pernah ketemu orang. Konglomerat bang. Orang kaya. Wah, kantornya keren banget. Kita tuh datang. Pak James, silakan masuk. Bos loh. Big boss. Silakan masuk. Duduk. Minum. Pak James minum kopi. Ya, Pak James, saya dengar Pak James minum kopi gak pakai gula kan? Wow. Bos ini, dia kok tahu gue minum kopi gak pakai gula?
Nggak tahu dia cari tahu dari mana. Tapi wow Pak. Oke, setelah itu Pak, thank you very much loh Pak. First of all, I want to tell you, before I came, I deg-degan. I have never really spoken to conglomerate at this level. But when I came, you immediately made me feel comfortable, Pak. I don't know how you know, but you even took the time and effort to find out. I drink coffee without sugar, Pak. Thank you very much, Pak. Hari ini saya dapat satu pembelajaran bahwa jadi orang sukses, humble, keren Pak. Thank you so much, Pak. Sifat, bisa terima? Puji sifat. Nah, ini adalah pujian yang paling tinggi. Ini adalah omongan dari orang yang buka mulut, otak nggak dipakai. Bisa terima? Geli, jijik. Geli, jijik. Dangkal, bermutu. Nah, kalau lu puji di tingkat ini, otomatis ketahuan kelas lu di mana. Kalau lu buka suara di sini, ketahuan juga kelas lu di mana. Bisa terima? Oke, sudah cukup. Siapa yang rasa bahwa sesi ini bermanfaat, boleh tolong angkat tangan. Thank you.